Saya Pendeta Mangarera Parimbing hari-hari ini sedang bertugas menjadi pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah yang disampaikan oleh seorang rekan Kiranya Tuhan, firman pendeta. Tuhan ini menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pendeta, bisa tidak doa Bapak kami diganti? Pak Pendeta kaget, bagaimana mungkin doa Bapak kami diganti? Nanti dianggap pendetanya yang sesat atau anak ini juga sedang sesat pikirnya. Kenapa maksudnya nah, kata Pak Pendeta? Bisa nggak doa Bapak kami itu diganti menjadi doa Mama kami yang di surga? Pak Pendeta kaget, tetapi sekaligus juga merasa bahwa ada mungkin yang tidak beres. Lalu pendeta kemudian bertanya kepada anak-anak ini, anak sekolah minggu ini, kenapa anak harus diganti doanya? Iya, karena kalau saya menyampaikan doa Bapak kami, saya langsung trauma melihat apa yang dilakukan Bapak saya terhadap ibu saya. Ringan tangan, suka piring melayang-layang di dalam rumah, bahkan semua berhamburan di dalam rumah itu. Saya pengennya doa Bapak kami ini diganti menjadi doa Mama kami. Lalu kata Pak Pendeta, dia menganggap bahwa ini adalah persoalan yang barangkali bisa dialami oleh siapapun. Tapi ketika anak sekolah minggu itu mengalami traumatik yang luar biasa tentang keadaan bapaknya, Pak Pendeta ini menganggap bahwa jangan kemudian rasa traumatik yang dirasakan oleh anak-anak yang kemudian membuat imannya jadi tersesat. Pak Pendeta bilang, kita tidak boleh mengganti doa Bapak kami. Kalau Bapak kita yang di surga itu adalah Bapak yang baik, dan Bapak kita yang Bapakmu yang di bumi ini adalah Bapak yang jahat, percayalah pengampunan Bapa di surga yang baik itu akan memulihkan hatimu. Amin. Ini boleh terjadi kepada siapapun, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan, tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki akan bisa terjadi menimpa siapapun. Mungkin juga ada yang mengalami di tempat ini, tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi di tempat lain kita tidak bisa membayangkan kalau itu sampai terjadi. Ada seorang anak kecil yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan bapaknya sehingga ia tidak pantas lagi dipanggil sebagai bapak yang baik. Bahkan sampai doa Bapak kami pun ingin diubah menjadi doa Mama kami. Pak Pendeta selalu mengajarkan, apapun yang terjadi yang kau hadapi dan mamamu hadapi, kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengampuni, Bapa yang memulihkan, Bapa yang menyembuhkan. Luka, trauma, dan rasa sakit yang dihadirkan oleh Bapamu di bumi ini akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Bapa di surga, Bapa yang baik. Pengampunan pasti akan terjadi. Ini yang hendak disampaikan dari kisah tentang bagaimana seorang ketika diperhadapkan dengan kondisi di mana luka hatinya, traumatiknya, dan beban psikisnya telah terganggu, kita tidak semakin mematahkan semangatnya untuk melakukan pengampunan. Karena kalau itu yang terus dipelihara dalam hidupnya, kalau hanya luka batin itu yang terus dia bawa-bawa sampai kapanpun, hidupnya tidak akan pernah sejahtera. Pengampunan akan membawa pemulihan bagi kehidupan orang yang mau menerima dan melakukan pengampunan tersebut. Inilah yang hendak disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita hidupi dalam persekutuan siang hari ini. Ketika Rasul Petrus berbicara dan bertanya pada Tuhan, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Kita mau menelusuri atau mau menggali makna angka ke-7, angka 7 di dalam tradisi orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, angka 7 itu adalah angka yang sempurna, angka yang paling maksimal. Sehingga ketika Petrus menyampaikan ini kepada Yesus Kristus, tentang seberapa kalikah batasan kuantitas saya harus mengampuni, memaafkan orang lain. Apakah saya harus menggunakan batas maksimal dalam tradisi keyahudian sampai batas tertinggi
yaitu 7 kali. Karena kalau kita kembali